Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TK Dharma Wanita Tempel, yang saya hormati Ibu-ibu guru TK Kecamatan Jepon. Marilah kita senantiasa mengucap syukur alhamdulillah atas nikmat Allah karena kesehatan kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Tempel, yang ketiga pengisian dari Ibu Siti Mutoharo, yang keempat kesan dan pesan dari peserta, yang kelima penutup. Marilah Bapak Ibu, acara kita buka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala TK Dharma Wanita Tempel kepada Ibu Sri Lestari, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kali saya ucapkan syukur alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan TK Dharma Wanita ini dalam keadaan sehat, Ibu. Tidak lupa sholawat serta salam yang selalu kita limpahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Ibu-ibu, ibu-ibu semua diundang di sini dalam tentunya ada keperluan, yaitu kita semua mengundang ibu-ibu untuk hadir di sini untuk dalam acara diseminasi budaya positif. Nah, acara ini tidak lepas dari program dari sekolah kami, yaitu guru penggerak, Bu. Di sekolah kami, Bu Siti Mutoharo sedang menjalani program guru penggerak, dan ini adalah salah satu kegiatan dari program guru penggerak tersebut. Ya. Jadi kami nanti semua yang hadir di sini, saya berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, dan nanti pun yang saya harap tentunya juga ilmu dari Bu Siti, ya, nanti bisa mengimbaskan ke guru-guru lain. Guru-guru yang ada di TK kami, juga guru semua yang ada di Jepang, ya, seperti itu. Untuk selanjutnya lagi dalam acara nanti kita bisa ini ya Bu, santai ya, tidak terus tegang. Kita nanti cukup mendengarkan apa yang disampaikan Bu Siti tentang budaya positif itu apa, ya, kita semua juga belum paham, ya. Nah, nanti mau dikupas tuntas oleh Bu Siti Mutoharo, kita bisa tanya jawab, bisa sharing bersama. Ngaten ya? Ya. Cukup Bu, saya kira cukup. Kami hanya mendukung, tetap mendukung ya program sekolah, program guru penggerak ini, karena guru penggerak memang harus dituntut bergerak dan bisa menggerakkan. Gitu ya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala TK Dharma Wanita Tempel. Acara selanjutnya yaitu pengisian dari Ibu Siti Mutoharo. Kepada Ibu Siti Mutoharo kami persilakan. Terima kasih atas waktunya, Ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua, Ge. Terutama Ibu Kepala TK Dharma Wanita Tempel, Ibu Kepala PAUD
Aldorif atau KB Aldorif, Ibu Kepala Pertiwi 3 Jepon, dan Ibu Kepala TK Miftahul Janah Jepon, serta guru-guru semua yang saya sayangi dan saya cintai. Terima kasih nggih Bu atas waktunya hari ini. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tugas saya di CGP. Nah, ibu-ibu bisa melihat di proyektor depan ini. Nah, diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, ketika melihat judul ini, kira-kira ibu-ibu terbesit apa Bu? Saat melihat judulnya ini, budaya positif, kira-kira apa itu budaya positif Bu? Apa kelihatannya? Yang terbesit, sebelum saya jelaskan yang terbesit apa kira-kira? Tentunya yang kegiatan yang mengandung unsur positif Ibu, menurut saya. Oh iya, Itu bisa berupa kegiatan pembentukan karakter. betul, boleh. Oke, ada yang mau menjawab lagi yang terbesit ketika melihat judul ini? Apa itu budaya positif Bu? Sudah cukup, ada yang mau menjawab lagi? Ya, yang terbesit dari judul budaya positif itu mungkin ya sebelum dijabarkan di sini ya, dari kita mungkin keseharian kita sebagai pengajar, budaya kita, positif kita, seperti itu. Keseharian kita dalam mengajar, mengatasi anak, membimbing anak, seperti itu. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk Fitri dan gurunya. Nah, semua benar ya Bu, jawaban tidak ada yang salah karena kita baru belajar. Sama, saya juga baru belajar ya. Memang kita pendidik perlu mengupgrade diri. Saya menyadarinya ketika saya ikut guru penggerak ini. Memang kita butuh mengupgrade diri. Karena pendidik itu dituntut untuk memenuhi tuntutan zaman. Saya merasa waktu di CGP ini saya merasa dengan teman-teman lain itu minder, iya, oh ternyata saya berada di zona nyaman. Selama ini kita perlu mengupgrade terbaru, kita perlu inovasi dan bervariasi di pendidikan ini. Kita akan ketinggalan zaman jika kita tidak mengupgrade diri. Nah, kemudian slide berikutnya. Nah, perkenalkan di sini sebelah kanan ada Bapak Pranoto sebagai fasilitator di CGP kelompok saya. Nah, kemudian Ibu Watiningsih yang di tengah ini adalah PP saya, pengajar praktek. Nah, yang sebelah kiri sudah kenal nggih, itu saya sendiri nggih. Terima kasih. Berikutnya Bu. Nah, ini Bu, budaya positif di sekolahan ialah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi jawaban tadi semua benar ya. Slide berikutnya Bu. Kemudian, sudahkah kita menerapkan budaya positif? Di sekolah kita tentu kita ada budaya positif masing-masing ya Bu. Sudah belum kelihatannya? Sudah ya, rata-rata sudah. Oke. Slide berikutnya Bu. Nah, penerapan budaya positif di TK Dharma Wanita Tempel. Nah, mungkin di sekolah lain ada yang sama, ada yang beda. Wajar nggih? Kita sesuai lingkungannya masing-masing. Nah, yang pertama, cium tangan.
Kalau pagi anak-anak biasanya datang cium tangan nggak Bu? Nggih, ya itu budaya positif ya. Salim, nggih. Kemudian 3S, senyum, salam, sapa. Di sekolah jenengan sama? Nggih, sama nggih, rata-rata sama nggih. Terus sholat berjamaah. Nah, ini kelihatannya di TK Islam ya. Setiap hari ya Bu? Oh nggih. Kemudian gerakan literasi baca. Nah, ini di sekolahan kami Bu sudah nggih. Itu terbukti dengan pojok baca. Kami menyediakan di setiap kelas ada pojok baca. Oke, terus kemudian kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini adanya di kelas kita masing-masing. Misalkan sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdialog dengan anak. Misalkan hari ini sebelum dimulai pembelajarannya, kita tidak boleh apa ya nak, anak-anak ada yang menjawab biasanya berantem Bu, nggak boleh menghina temannya Bu, dan lain-lain. Apakah sudah digunakan kesepakatan kelas tersebut? Sudah ya Bu, rata-rata ya. Ya, betul Bu Desi. Kemudian ekstrakurikuler. Nah, kebetulan di sekolah kami Bu ekstrakurikulernya lumayan ya, lumayan banyak. Ada menari nanti diajar oleh Bu Sri dan Bu Seli. Kemudian ada menggambar atau mewarnai, saya sendiri yang mengajar ya. Kemudian ekstra olahraga bisa dengan Bu Nia dan Bu Iin. Bu Iin juga ada ekstra mengaji. Nah, ya, terima kasih. Slide berikutnya Bu. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan Bu ya. Konsep inti budaya positif. Nah, sudah saya rangkum menjadi 8 ini. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, next. Nah, sebelum saya jelaskan ke-8 tadi, saya membutuhkan 2 orang untuk maju ke depan. Kira-kira saya bacakan dulu ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan yang berjudul permainan cobalah buka. Nah, nanti saya membutuhkan 2 orang yang mau maju ke sini ya Bu. Nah, nanti Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Nanti ada yang menjadi A. Kemudian tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu. Nah, jadi begini Bu. Nanti 2 orang, yang satu jadi A, yang satunya jadi B. Nah, yang A atau B silahkan menyembunyikan sesuatu barang, pura-puranya menyembunyikan barang. Dan yang satu berusaha untuk membuka itu. Bagaimanapun caranya, bisa atau tidak membuka itu. Boleh Bu, maju 2 orang. Siapa yang mau jadi A dan siapa yang mau jadi B? Nah, berarti Bunda Desi sebelah sini Bun. Bunda Desi nanti yang membuka ya. Pura-pura saja tidak apa-apa Bunda. Nah, Bunda Rufa silahkan mencoba untuk Bunda Desi biar membuka. Caranya gimana? Coba. Rayu boleh. Yang A. Nggih. Yang membuka B nggih ya. 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 Bunda Rupa boleh merayu apapun caranya biar terbuka. Coba. Sebelum kita mulai nggih Bu, refreshing dulu. Tadi capek ya Bu habis mengajar nggih.
Coba Bunda Rupa dirayu, piye nek ngerayu nggih? Coba. Iya. Enggak boleh. Oh, Bunda Desi mempertahankan. Ayo Bunda Rupa, Boleh. dicoba lagi Ayo. biar bisa dibuka. Ayo. Kenapa enggak boleh? Kenapa pengen buka? Ya saya pengen tahu aja. Pengen tahu aja, pengen tahu banget. Pengen tahu banget lah. Dirayu Bunda, dikasih hadiah apa-apa gitu coba. Nanti kalau dibuka mau dikasih apa? Tawar menawar Maunya ini. apa? Maunya dikasih apa? Coba pakai usaha aja Bunda. Saya buka. Ya boleh. Saya coba ya. Bim salah bim, ada. Ternyata susah. Ternyata kuat sekali. Kuat sekali nih, nggak bisa. Ya, tepuk tangan untuk Bunda Rupa dan Bunda Desi. Nah, terima kasih Bunda Rupa dan Bunda Desi. Nah, di sini terlihat ya. Nah, ada keyakinan kontrol yang membuat Bunda Desi tidak mau membuka tangannya. Kira-kira kenapa Bunda Desi tidak mau membukanya? Coba. Menurut saya itu kayak barang yang berharga buat saya. Oh, oke. Karena barang berharga tidak mau dibuka. Ya, oke. Terima kasih, guys. Slide berikutnya, Bunda. Oke. Nah, dari permainan tadi kita sendiri yang memegang kontrol. Berarti Bunda Desi sendiri yang memegang kontrol. Artinya Bunda Desi belum percaya kepada Bunda Rupa untuk menyerahkan benda tersebut. Oke. Oke, next, Bu. Nah, perubahan dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Nah, di sini dibagi menjadi 6 ya Bu, profil pelajar Pancasila. Ibu sudah mendengar profil pelajar Pancasila? Sudah nggih, terutama di kurikulum Merdeka ini nggih. Nah, ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertakwa. Nah, itu nggih profil pelajar Pancasila. Kemudian next Bu. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini juga baru saya pahami ketika saya belajar di CGP ini, Bu. Nah, kenapa kita bisa menjadi miskonsepsi? Misalkan yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini sering terjadi nggih di yang saya rasakan sendiri sering terjadi. Misalkan kita menyuruh anak didik, kamu jangan berantem dengan si A, kamu harus begini. Nah, kira-kira anak tersebut waktu kita menasihati langsung mau atau enggak, Bu? Enggak nih, ada yang langsung, ada yang enggak. Tapi kalau sudah tidak ada kita, apakah dia langsung melakukannya lagi atau mengulanginya lagi? Bisa sekali. Nah, itu terjadi karena tidak dari intrinsiknya sendiri, tapi dari luar, enggak dari dalam ya, enggak dari dalam dirinya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kita para pendidik menganggap apapun yang sudah kita lakukan sudah bermanfaat, padahal belum tentu. Maka kita perlu mengupgrade diri tadi, nggih. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah. Nah, ini yang sering terjadi, membuat anak merasa bersalah. Misalkan, ayo Dek, cepat ditulis. Nanti kalau enggak, kamu udah istirahat loh, nggih. Sering nggak terjadi? Sering ya. Oh iya, teman-teman sudah selesai, benar-benar di sini. Nah, itu yang sering terjadi, nggih. Kemudian
ilusi bahwa orang dewasa berhak memukul. Nah, kalau saya kira pendidik jarang ya untuk memukul ya. Jangan, terutama di TK saya percaya bahwa jarang sekali. Kalau dipukul nanti anak-anak tidak mau sekolah ya Bu biasanya. Next pun. Nah, ini pengubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini Ibu ada ya. Nah ini coba bisa dibaca nggih. Ada tentang stimulus respon tentang dunia, yang satunya teori kontrol tentang dunia. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu perbandingannya nggih. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan nggih. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu nggih Bu perbandingannya. Kemudian next pun. Nah, disiplin. Yang tadi nggih, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, saya juga baru tahu ya Bu, ternyata kita salah persepsi. Disiplin itu sebenarnya belajar. Nah, dalam budaya kita menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain agar mendapat kepatuhan. Nah, di otak kita rata-rata kita berpikir disiplin itu biar kita patuh, ya pemboten. Ya. Nah, tapi saya baru tahu dan memahaminya bahwa disiplin itu belajar. Jauh sekali nggih kepatuhan dan belajar. Nah, nggih. Next pun. Nah, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini yang saya bahas tadi Ibu. Next pun. Nah, ini tadi nggih nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Next pun. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang mendasari 3 perilaku motivasi manusia. Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya anak didik kita itu gimana Bu? Motivasinya apa? Oh ya, biar gak dihukum datang tidak terlambat, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kira-kira murid kita seperti itu enggak? Ya, ada, ada betul. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, next. Motivasi anak yang saat ini paling banyak mendasar perilaku murid-murid Anda di sekolah. Nah,
Ini saya mau tanya satu persatu sekolahannya. Kira-kira apa dari TK Dharma Wanita Tetel Duru? Mungkin Bu Nia atau Bu Sri yang mau mewakili. Kira-kira dari 3 motivasi tadi mana yang mendasari anak didik kita, Bu? Besok lagi, Bu. Nah, mungkin Bu Sri mau mewakili TK Dharma Wanita Tetel, kira-kira di anak didik kita mana yang mewakili, Bu? Bu Nia atau Bu Sri atau Bu Seli? Semua boleh bersuara. Mungkin rata-rata ya itu anak itu menghindari ketidaknyamanan atau terkena hukuman. Seperti itu ya Bu. Ya rata-rata seperti itu. Anak itu merasa nanti takut ada. Terus lagi gimana ya nantinya dihukum, aku nggak takut salah, berbuat salah. Seperti itu pasti setiap anak didik. Nggih mboten? Iya. Itu Bu, kalau di TK kami ya itu. Kemudian mungkin dari TK lain dia merasa tidak nyaman Bu kalau dihukum, merasa takut ya. Kemudian takut pada guru, pada nanti takut pada orang tua, mungkin di rumahnya itu seperti itu. Mungkin dari TK lain monggo, dari Bu Ria, ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kebanyakan kalau di murid saya itu mereka memang menghindari ketidaknyamanan itu ya itu pasti ya Bu. Cuma kalau murid saya itu saya tidak ada kata hukuman itu tidak ada. Jadi dia tidak pikirannya tidak hukuman guru aku jadi kalau saya sama murid saya itu bukannya tidak takut ya, kita sama seperti teman. Jadi ke bu guruku boloku. Jadi kalau misalnya kalau di sekolahan saya itu ada 2 sisi, ada yang memang harus saya kasih penghargaan. Mungkin penghargaannya bukan dari barang ya, cuma nanti kalau kamu nurut sama bu guru, nanti kamu pasti disayang Allah, kayak gitu, dapat pahala. Nah itu ya itu kalau dia aku takut sama bu guru itu di sekolahanku jarang seperti itu, maksudnya soalnya kayak sudah kayak sahabat, teman, kayak ibu gitu. Terus memang tapi ada anak-anak yang memang dia cenderung sudah dari rumah sudah ditanamkan ibunya nilai-nilai gini sudah ada. Tapi memang ada anak yang mungkin dia ada yang agak maaf ya hiper. Nah itu harus dipegang dan bu guru minta tolong ya, kamu nanti kalau menurut bu guru nanti dikasih hadiahnya apa Bu? Hadiahnya ya itu dapat pahala dari Allah, bukan pahala dari yang lain. Kalau di sekolahku gitu. Ya, terima kasih. Iya, sebetulnya di TK kami juga seperti itu Bu. Maksudnya dalam garis besar itu kita tidak pernah mengambil hukuman ya, itu tidak pernah. Apalagi kita ya fase fondasi. Terima kasih untuk Bu Sri dan Bu Ria. Tepuk tangan untuk Bu Sri dan Bu Ria. Next Bun. Nah kemudian ini lanjut lagi Bun, next. Nah strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Kira-kira strategi apa Bu? Nah sebelum menjawabnya next dulu Bun. Nah tadi nggih hukuman versus konsekuensi. Nah, betul yang dikatakan Bu Sri sama Bu Ria tadi. Sebisa mungkin kita harus menghindari hukuman. Banyak nih Bu sekarang kasus-kasus guru dilaporkan muridnya karena menghukum. Padahal di zaman dulu nih Bu,
anak dipukul sama apa itu Bu? Penghapus tidak apa-apa. Tapi sekarang di era globalisasi sekarang guru dilaporkan. Miris nggih Bu? Kasihan nggih. Suruh sholat ya dilapor. Iya, kemarin itu Pak siapa namanya ya yang di YouTube itu ya, Pak Lukman nggih apa Pak siapa dilaporkan, kasihan nggih. Guru yang mencerdaskan anak bangsa malah dilaporkan. Berarti masih enak di zaman kita nggih Bu. Walau dipukul, walau diapakan guru kita masih menghormati, nggak seperti sekarang dipegang, dijiwit saja dilaporkan. Nah, kasihan sekali nggih di era sekarang. Ya, next Bun. Nah, ini ada pertanyaan, nanti kita jawab satu-satu, oke? Pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira mencatat di buku itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuen. Oke, kita catat konsekuen, next Bun. Yap, betul. Tepuk tangan semuanya. Bukan ya untuk nah, kemudian next Bun. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dicatat hukuman ya, disimpan jawaban hukuman. Oke, next Bun. Ya, betul. Tepuk tangan semuanya. Semuanya ya. Kemudian next Bun. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita simpan konsekuensi ya jawabannya. Next. Oh iya, betul lagi. Tepuk tangan semuanya. Betul sekali. Betul semua ya. Next Bun. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat dulu ya, kita simpan hukuman. Next Bun. Konsekuensi. Kenapa saya bilang ini isinya konsekuensi? Dilihat lagi ya, murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini di zaman kita corona. Nah, berarti memakai masker itu sudah perjanjian belum? Sudah kesepakatan enggak? Iya, berarti ini termasuk konsekuensi karena untuk melindungi keamanan kita, oke? Dan next. Nah, memang agak membingungkan ya antara hukuman dan konsekuensi. Ya, tapi ini Konsekuensinya ya. bisa jangan push up. Ya, Ya. ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kira-kira apa Bu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Next. Ya, tepuk tangan semuanya. Nah, next lagi Bun. Nah, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya benar. Coba next Bun. Nah, kalau hukuman itu tidak direncanakan, spontan saat itu juga, tidak menggunakan aturan atau tata cara yang sudah kita sepakati, Nah, next. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Kita simpan konsekuensi ya. Next Bun. Telanjang kaki itu ya. Iya, soalnya udah ada Aturan sekolah. Nah, next lanjut.
Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki, satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Nah, memang agak membingungkan ya, ya. Coba lihat. Next, Bun. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Bu semua. Next, Bunda. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini tidak sengaja tersenggol, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Nah, nah, betul, konsekuensi. Kenapa bisa konsekuensi? Karena orang yang bersalah harus apa, Bu? Bertanggung jawab. Okay. Kalau kita misalkan saya tidak sengaja memecahkan badannya Bu Sri, apakah cukup saya minta maaf? Minta maaf itu perlu, tapi saya juga harus menggantinya. Karena konsekuensinya saya memecahkan, saya harus menggantinya. Oke, betul. Next, Bunda. Nah, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Sering dia anak-anak waktu diajar malah bermain, terus waktu istirahat baru mengerjakan. Karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Next, Bun, kita skip aja jawabannya. Tuh, terus tangan semuanya. Next, Bunda. Nah, ini yang tadi ada Buria menyebutkan memberi hadiah, tapi hadiahnya dia diganti positif dengan mendapat apa, Bu? Pahala. Iya, tidak berupa benda tapi pahala, ya. Dihukum oleh penghargaan. Ibu, sebenarnya hadiah itu memang menghukum anak-anak. Saya juga baru tahu waktu mempelajari ini. Ternyata ada dampaknya, dampak panjang dan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, pertama, penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Nah, anak-anak yang terbiasa mendapat hadiah, nanti lama-lama kalau kita lupa tidak memberi hadiah, aku tidak mau mengerjakan lagi. Bu Sri lupa tidak memberikan aku hadiah. Seperti itu. Tergantung. Nah, nanti ada anak yang tidak mendapatkan, itu berusaha. Yang tidak dapat, aku harus berusaha. Nanti aku bisa mendapatkan hadiah. Seperti itu, ya, Bu. Nah, kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Penghargaan merusak hubungan. Loh, kok bisa? Bisa, Bu. Nah, misalkan Bu Sri memberi hadiah Mas Nanda, terus Mas Yusuf, bosen, senang aneh yang dikasih hadiah Mas Nanda terus dia akan benci sama Nanda, bisa. Nah, merusak, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, kenapa bisa mengurangi ketepatan? Misalkan kita ambil contoh grup boy band, waktu awal-awal dia tepat waktu, konsernya tepat, jadwal datang tepat. Sudah terkenal, lama-lama molor, lagunya jadi nggak menarik lagi, karena dia deadline. 1 hari menyanyi jadi 10 kali, awalnya jadi 1 kali, jadi 10 kali. Nah, itu yang merusak, mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, kenapa mengurangi kualitas? Awalnya anak tersebut pintar, lama-lama dia aku nggak usah belajar, aku sudah pintar, begitu, karena dia tadi, Bu. Nah, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, banyak sekarang, misalkan kita ambil contoh anak-anak yang rajin menggambar, sudah bagus kita puji, lama-lama dia akan menurun kreativitasnya karena aku sudah bisa, gitu, ya. Next, Bunda. Nah, sekarang kita beralih ke keyakinan kelas. Mengapa
keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, next Bunda. Nah, lagi. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa kita naik motor mau menggunakan helm, Bu? Oh ya, ada aturan kata Bunya. Terus apa, Bu? Biar aman. Kemudian apa lagi? Kata teman saya ada yang menjawab biar keren katanya, Bu ya. Menambah kekerenan diri katanya. Kalau Bu Ria memakai helm biar apa, Bu? Kita pakai helm. Nggak pakai helm malah ya. Oh iya, untuk keselamatan diri ya. Next Bunda. Tapi yang masih wedi yo, Mbak. Helm wedi. Oh, wedi nek jilbabnya meleot. Nggih. Iya, apa gimana? Takut sama polisi ya. Oh, takut sama polisi. Itu Ibu. Iya. Oh, aturan tadi. Tak kirain jilbabnya takut meleot. Oh iya bisa. Oh iya. Ini sablonnya kebesaran. Oh iya. Oke. Harusnya yang ditakuti keselamatan, Oh takutnya iya. takut polisi karena Ini kan orang kan nggak tulis kabel, Bu. Pro dan kontra. Oh iya betul. Tadi itu ya Bu, disiplin belajar dulu ya. Perubahan itu memang agak sulit, nggih. Tapi kalau dilakukan konsisten nanti lama-lama jadi baik, nggih, jadi budaya baik tadi. Jangan menggunakan kata jangan. Nah, mulai sekarang kita tidak boleh sama orang bilang jangan ambil itu, diganti. Jangannya dihilangi, nggih, nggak boleh. Tolong saja boleh, jangan nggak boleh ya. Kemudian tidak boleh menggunakan kata tidak. Bu, saya boleh minjam ini? Tidak. Nah, itu tidak boleh, nggih. Nah, kemudian bila nggih. Kalau kita paham jangan, jangan. Tapi kadang-kadang ada yang nah itu Nah, itu bahasa Inggrisnya, Bu ya. kita seperti Iya. Nggak usah diambil. Orang ya itu nggak usah diambil. Iya, benar ya. Iya, tadi kan Katanya diulangi saja ya, diganti yang lebih. Udah tolong. Ya, diganti ke lebih. Ya, ibu-ibu lebih paham nanti ya. Dilarang menggunakan kata dilarang. Kamu dilarang ada di situ. Jangan menggunakan kata itu ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang saya ucapkan tadi diganti ke kata-kata yang lain. Nah, ibu guru TK ini kayaknya pintar mengolah kata, nggih. Pintar semua, nggih. Saya kira nggih. Next. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar hidup kita, Ibu. Next. Nah, ini ada pertanyaan, Ibu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara kan, enggak seru jadinya. Kira-kira ini kebutuhan apa, Bu? Yang 5 tadi lupa? Kembalikan lagi, Bun. Nah, dari kelima kebutuhan dasar ini coba dimasukkan kebebasan. yang Kesenangan ya. Saya ulangi ya. Ini dimasukkan kelima dasar tadi. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung di waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru. Ini termasuk apa, Bu? Kira-kira kebutuhan dasar apa? Kesenangan. Oke, kita simpan kesenangan apa kebebasan? Yang sini grup kebebasan, sini grup kesenangan. Oke, next Bunda. Next. Next.
Hap. Nah, kesenangan. Ya, tepuk tangan semuanya. Next Bunda. Kan nggak seru dong. Nggak seru ya Bu. Tapi mau mirip Bu Iya, kesenangan. iya, memang tidak bisa Iya. disalahkan. Cuma yang lebih Ini kesenangan. iya, betul. Nah, ya kan? Kita membutuhkan pemahaman yang lebih ya, betul. Nah, pertanyaan kedua ya, coba grup kanan dan kiri ya. Ya, coba. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut bagus deh. Ini anaknya minta apa Bu? 5 kebutuhan dasar tadi. Tadi ada kasih sayang, terus ada kebebasan, kesenangan, tadi terus kira-kira apa Bu? Sebelah sini kasih sayang, sebelah sini waduh, sama. Coba naik Bun. Wah hebat sekali cinta dan kasih sayang tepuk tangan. Next Bunda. Iya, iya laporan. Betul. Kalau anak TK laporan ya. Aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, kira-kira ini kebutuhan dasar apa Bu? Dia sebel. Gambarnya tidak Kepuasan. apa kira-kira? Kepuasan. Oh, yang sini kepuasan, yang sini kasih sayang. Nah, di next Bun. Kebebasan. Nggak ada kepuasan ada. Next saja yang tadi. Kasih sayang. Next. Oh, nah, next sudah. Nah, penguasaan. Oke. Ya, tepuk tangan semuanya. Next sudah. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu saja? Bosan deh muridnya. Dengerin ibu guru saja. Sudah dijawab. Sabar Bunda. Tidak, dilanjut saja Bunda, masih ada ya. Sudah kejawab tadi. Nah, ini yang tadi ya, next Bunda. Next Bunda. Nah, udah. Sekarang kita beralih ke posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini ada yang tadi ini Bu, penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, tadi sudah Ibu Ria sama Bu Sri sudah menjelaskan di sekolahnya masing-masing ya. Next Bunda. Nah, ini nanti saya berikan contoh nyata. Ibu bisa membedakan kelima kontrol tadi ya. Next Bunda. Ya tengah, sudah tengah. Ya. Monggo Ibu. Nah, ini posisi penghukum. Nah. Coba diperhatikan, ini posisi penghukum, ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu. Kata-katanya Saya- kasar ya Bu, kalau penghukum Apa coba? itu. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Kata-katanya kasar dan memukul. Kemudian posisi membuat rasa bersalah. Nah, ini bedanya ibu dengan pemukul tadi. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu saya? Kalau kamu Ya, terlambat tadi kasar, lagi, kalau ini nanti lebih ibu lembut. yang ditegur Ya. bapak kepala sekolah, nak. Nah, Disangka ini yang ibu membuat tidak rasa bisa bersalah, membina ya. kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Nah, ini Ibu tidak akan kuat lagi kalau lembut, begini tapi terus. membuat anak Bisa merasa sedih dan jantungan kalau bersalah, ibu ditegur ya. bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, anak tersebut merasa sedih ya, karena dibuat merasa bersalah. Kemudian posisi teman, ini bedanya ya. Ya, yang Bu Ria katakan tadi, teman sebagai teman di sekolahnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Dia Terlambat menggunakan lagi ya, kata-kata sayang. lembut dan Iya, Bu. tersenyum. Nah, Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini kalau posisi teman dibereskan ibu gurunya, oke. Kemudian posisi pemantau. Nah, ibu gurunya memantau. Udah ada catatan, ya, ini atas keterlambatannya Naren. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Gurunya menanyakan peraturan Harus sekolahnya. di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada
ibu saya. Baik. Ini pentingnya yang Bu. mengingatkan Aren Di manajer, posisi kontrol manajer, ibu guru memberikan, tidak hanya memberikan Setelah pulang sekolah, solusinya, akan segera dia saya juga lakukan. membantu Baik. anak untuk menyelesaikan Jadi Naren masalahnya. akan Oke. setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, dari kelima posisi kontrol ini kira-kira ibu guru pendidik itu harus memilih yang mana Bu? Manajer, Tapi benar. kalau di TK nggak bisa seperti itu. Bagaimana Bu dia? Ya kalau di posisi yang di video itu tadi memang betul itu ya. Tapi kalau misal di TK seperti itu mungkin ya kan soalnya satu TK anak usia dini ya karena Ya. bangunnya ini ya. Ya, tidak apa-apa kita belajar Bu. Tidak apa-apa kita ini belajar, tidak ada yang salah. Pembiasaan dari Ya, dari apa sebenarnya dari masyarakat apa ya? kebiasaan. Ya. Nah, kalau di video itu memang SD, SMP, SMA memang itu betul itu tadi apa manajer. Ya. Tapi kalau di TK, ya di TK itu memang sudah ada yang terbiasa seperti itu, disiplin apa maksudnya itu tepat waktu dan lain-lain. Tapi ada yang tidak Pembiasaan. Ya, ya. iya. Bisa untuk pembiasaan memang konsekuensi ya. Kita harus ada kita harus disiplin, nggih. Ya dari orang tua tuh. Iya. Jadi Makanya nah dari 5 posisi ini sebentar Bu Siti Kak. Iya. Itu kan contoh dari SMA. Itu maksudnya kita ambil poin selain Iya, kita betul. mengingatkan Betul, anak, iya. kita juga harus mencari solusi untuk anak. Misalkan itu bisa diterapkan di TK, tapi kasusnya tidak seperti keterlambatan. Iya. Jadi kita hanya ambil intisarinya saja. Iya, betul. Jadi nanti itu diharapkan guru itu memiliki kontrol manajer Betul. sehingga dapat memberi solusi pada Anak juga. didik ya. Maka Bu Siti, Iya. menurut pemahaman Iya, saya gitu. betul. Iya, betul Bu Nia. Tepuk tangan untuk Mbak Ria dan Bu Nia. Bu Ria. Nah, ini kemudian yang terakhir ya Bu, segitiga restitusi. Dari 5 kontrol tadi, kita bisa menyelesaikan masalah anak didik dengan segitiga restitusi. Nah, next Bun. Nah, ini pemahaman yang terakhir ya. Nah, ini sudah saya buat menjadi modul demonstrasi kontekstual, oke? Jenengan bisa melihatnya. Nah, ini segitiga restitusi ya Bu, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke. Nah, pertama ada stabilkan identitas, validasi, dan keyakinan kelas. Kita tidak boleh melewati ini ya Bu. Maksudnya dijlong-jlongoten mboten parang ya. Kalau dilewati malah boleh. Ini kasus pertama. Di kelas saya Rosid sering terlambat. Nah, saya menggunakan manajer sebagai segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya. Karena masih anak kecil, kita harus itu ya Bu, masih intinya itu mancing ngoten nggih, untuk anak memahaminya belum bisa. Ini Rosid sering terlambat karena main sepeda dulu katanya ya. Selain itu ibunya punya anak kecil ya. Paginya bangun tidur main sepeda. Terus suka main tapi enggak kayak jadi karena main sepeda mainnya sedih bangunnya sekarang dapat bangun berarti semua masuk sekolah dong.
begitu ya. Mohon dimaklumi. Institusi dia berjanji tidak akan datang kalau iya terbukti sekarang dia tidak pernah datang terlambat lagi Bu. Nah kasus kedua Teguh ini sering marah-marah ya. Awalnya itu dulu murid saya ini aktif banget, selain aktif jahil banget ya. Setiap orang itu ditantang, apa kamu mau apa, marah-marah setiap orang pasti jiwe, jahili gitu loh. Nah, alhamdulillah sekarang lama-lama sudah enggak ya. Sebenarnya ini anaknya pendiam Bu, isinan ngoten loh. Tapi kalau dilihat orang itu dia jadi marah. Apa kamu lihat-lihat ngoten loh? Kayak pemalunya itu tapi ya gitu jahil nggih. Menyelesaikannya dengan tarik nafas, maksud dia bersabar gitu ya. Anak TK belum kosakatanya belum banyak, jadi dia pakai itu ya perbuatannya tarik nafas gitu katanya ya. Dikatakan Teguh dia tidak akan mengulangi lagi. Nah sekarang dia sudah lebih baik lagi daripada yang awal-awal dia masuk. Bersabar ya. Terima kasih Mas Teguh. Terima kasih ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak Indonesia maju. Nah ini yang dicita-citakan CGP ya, calon guru penggerak. Nah di sini terima kasih atas waktunya ya Bu. Nah saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan percayalah kelebihan itu hanya milik Allah. Terima kasih. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bu Nia.
Ya, demikian tadi pengisian dari Ibu Siti Muharram. Semoga dapat kita ambil materinya, dapat kita terapkan di sekolah masing-masing. Untuk acara selanjutnya adalah kesan dari peserta. Monggo untuk acara selanjutnya silakan. Ada yang didapat dari ini kesannya apa? Ada? Lainnya Reza? Mulia, monggo. Udah lupa kesannya hari ini? Ya. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Kesan yang saya dapat pada penyampaian materi hari ini yaitu dapat menambah ilmu, bisa diterapkan di sekolahan. Terima kasih untuk ilmunya hari ini, Bu Siti. Ya, sama-sama. Tepuk tangan untuk monggo Bu, ada lagi. Ada lagi yang ingin menyampaikan pesan? Bu Desi? Ya, Bu Desi. Atau Bu ya? Monggo. Tahan. Terima kasih untuk waktunya ya. Untuk pengisian hari ini kesannya itu banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dari Bunda Siti ya. Kayak seperti kayak bertatap muka langsung dengan anak gitu ya Bunda ya. Itu terkesan sekali gitu ya, kayak langsung dia itu kebiasaan anak yang buruk kayak suka marah-marah gitu kan, kita langsung bertatap muka, kita kasih pengertian gitu ya. Nah itu menjadi ilmu baru juga. Terus kemudian pesannya itu kayak tadi itu kayak yang jangan pernah mengatakan jangan terus dilarang, itu nanti apa kayak diberi contoh kata-katanya gitu loh. Jadi nanti kayak audiens bisa lebih paham dan lebih mudah untuk menerapkan di kelas gitu gitu. Terima kasih. Monggo Bu Siti langsung tidak mau. Demikian dari kesan dari peserta yang intinya yang kita dapat hari ini adalah ilmu tentunya ibu-ibu. Ilmu yang baru tentunya tidak mak gedubrak langsung diterapkan. Kita pelan-pelan bisa dimulai dari hal yang kecil dulu, misalkan penerapan pembiasaan tadi bisa dijadikan budaya positif. Hal kecil saja misalnya waktu cuci tangan, kita bisa terapkan dulu dari hal yang mudah dulu, baru nanti hal yang lebih kompleks. Tadi pesan kesannya dari peserta. Acara selanjutnya saya kira acara sudah selesai ya. Diakhiri dari kesan tadi, saya selaku pembawa acara, bila ada kata-kata atau perbuatan yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah,